Selamat siang Pak Eko. Ya, selamat siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke Pak. Nah, terima kasih ya Pak Eko udah mau nih ngobrol-ngobrol asik sama saya. Nah, Pak Eko bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Eko Nur Fitrianto. Kalau di sini biasa dipanggil Pak Eko. Saat ini saya mengajar di kelas 2. Oke, Pak, gimana nih tadi proses pembelajarannya? Tadi seperti biasa amazing, anak-anak excited ya gitu. Ya kayak biasanya anak-anak excited dan banyak ada beberapa drama lah. Namanya kelas rendah. Iya, oke, kelas 2 ya. Kelas 2. Iya, adakah kejadian-kejadian yang menarik hari ini? Setiap hari itu ada kejadian yang menarik sih. Tapi tadi itu anak-anak baru excited tentang acara jadilan kemarin habis iya. ada pentas dan wali mereka yang kebetulan jatuh sendiri. Jadi mereka saling bercerita, bapakmu udah diopo kayak gitu. Gitu ya, bagus itu. Oke. Nah, Pak, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang supervisi. Nah, sebenarnya ada 3 tahapan dalam supervisi. Yang pertama tahap pra-observasi, tahap observasi, kemudian yang ketiga pasca observasi. Nah, saat ini kita ada di tahapan yang pertama, yaitu pra-observasi. Nah, tahapan ini sebenarnya itu untuk mengakrabkan kita, ngobrol-ngobrol aja. Kenapa Oh iya. Kemudian, nah, masa ke kantor kok. rencananya nih saya itu kapan-kapan mau masuk ke kelasnya Bapak. Ini Pak, Untuk observasi kelas 2. Tujuan dari supervisi ini kita itu harus memaknainya secara positif. Jangan supervisi itu dimaknai secara negatif karena menakutkan ya. Padahal supervisi ini tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mencapai pembelajaran yang berpihak kepada anak. Tetapi ada tujuan lain dari supervisi ini, yaitu untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan kompetensi mengajar dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tenang saja Pak, kita di sini sama-sama belajar dan melakukan refleksi bersama untuk tercapainya pembelajaran yang berpihak kepada anak. Oh iya. Kemudian, nah, masa ke kantor kok. rencananya nih saya itu kapan-kapan mau masuk ke kelasnya Bapak. Ini Pak, Untuk observasi kelas 2. Tujuan dari supervisi ini kita itu harus memaknainya secara positif. Jangan supervisi itu dimaknai secara negatif karena menakutkan ya. Padahal supervisi ini tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mencapai pembelajaran yang berpihak kepada anak. Tetapi ada tujuan lain dari supervisi ini, yaitu untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan kompetensi mengajar dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tenang saja Pak, kita di sini sama-sama belajar dan melakukan refleksi bersama untuk tercapainya pembelajaran yang berpihak kepada anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ulangi yang semangat. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Jadwal hari ini yang memimpin doa siapa? Dari sini Chandra. Tengah. Up. Ya.
bertanya dulu. Siapa yang di sini di rumahnya punya jam? Angkat tangan. Jam dinding ini kan warna apa? Merah, ini kuning, kuning. Inilah jam dinding bentuknya apa? Bulat, bulat. Yang bulat juga. Kalau di jam dinding itu angkanya sampai berapa? Sampai 12? Enggak ya? Ya sampai 12. Nah, hari ini nanti kita akan belajar jam dinding. Jam dinding itu angkanya itu ada berapa? Enggak cuma 12, nanti akan dijelaskan kalau jam dinding itu sampai 24. Jadi, yuk dihitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jam 12 itu sampai jam 12 siang pas zuhur. Habis itu bukan jam 1 lagi tapi jam 13. Yuk dihitung yuk. 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi 24 itu adalah jam 24 malam. Dong. Nah, nanti kita akan membuat jam dinding. Sudah membawa kartu sama gunting? Oke. Kan Pak Eko kemarin udah menyuruh membawa gunting sama kartus ya. Nanti yang nggak bawa dikasih ya. Hasilnya ya. Pak Guru juga udah menyetor gambarnya. Terus nanti selain belajar jam dinding, kita juga akan belajar kalimat tanya. Kalimat tanya itu ada berapa ya? Ada 7, ada apa aja? Siapa, kapan, terus bagaimana, terus yang lagi mengapa, gimana, terus berapa, terus ya nanti kita akan belajar itu. Terus satu lagi kita akan belajar tentang perbedaan. Nah, perbedaan misalnya ana sing rambutnya lurus, ana sing rambutnya lawan kata lurus apa? Keriting. Nah, pasti ana sing rambutnya keriting dan bergelombang. Ana sing kulitnya putih kayak Pak Eko. Ana sing kulitnya enggak putih kayak siapa? Itu namanya perbedaan, enggak apa-apa. Ana sing seneng piknik neng kebun binatang, ana sing seneng piknik neng pantai. Ana sing lomba itu perbedaan, enggak apa-apa perbedaan. Nah, sebelum memulai pelajaran, Pak Guru punya sebuah video. Nanti disimak ya. Ini dongeng, nanti Pak Guru akan bertanya tentang apa isinya, siapa tokohnya, itu membawa apa kayak gitu. Simak ya. Ben kayak bioskop, lampunya kita matikan. Udah? Ben semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, generasi pelajar Pancasila untuk belajar Pancasila. Beriman, berkebinekaan, gotong royong, kreatif, kritis, mandiri. Yes. Oke, udah siap? Ya. Ya, siap ya. Siap. Nan. Hiduplah seorang pembuajang yang sangat mahir bernama Kevin. Dia adalah pria yang baik dan lembut. Dia memiliki toko kecil di kota dan jamnya sangat terkenal di semua kalangan. Saat itu ada seorang gadis cantik bernama Gracie yang sering pergi ke toko untuk berteman dengan Kevin. Kevin tidak tahu dari mana Gracie berasal, tapi setiap kali dia datang, Kevin
sangat bahagia. Mereka berbincang dengan semangat tentang jam dan semua hal di dunia. Setiap kali aku berdiri di samping Gracie, jantungku berdetak lebih cepat. Apakah ini cinta? Tapi aku tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Gracie, aku baru saja membuat jam ini. Sebelum kita berpisah, aku ingin memberikannya padamu. Semoga kau menyukainya. Aku menyukainya. Terima kasih. Kau hebat. Jam ini sangat indah. Pasti susah membuatnya. Aku akan mempraktekkannya untukmu. Kevin dengan lembut mengalungkan jam itu ke leher Gracie. Sejatinya, Gracie pun memiliki perasaan terhadap pemuda di hadapannya. Mereka saling memandang dengan penuh arti. Kevin, ikuti aku. Kita harus lari sekarang, atau kita akan terlambat. Gracie, ada apa? Mengapa kau panik sekali? Dengan buru-buru, Gracie melarikan diri bersama Kevin. Tapi pasukan itu dengan cepat mendukung mereka. Anehnya, sang komandan sangat sopan kepada Gracie. Tuan Putri, tolong segera kembali ke istana. Yang mulia sangat khawatir. Putri, Gracie, kau... Kevin, maaf telah menyembunyikannya darimu. Aku adalah putri Gracie dari kerajaan. Saat aku keluar istana, aku tidak sengaja melihat tokomu. Aku suka jam yang kau buat. Untuk itu, setiap kali aku punya waktu luang, aku diam-diam keluar istana dan mengunjungimu. Tapi aku tidak berani mengatakan siapa diriku yang sebenarnya. Kevin, aku harus kembali ke istana sekarang. Bagaimanapun, aku senang berkawan denganmu. Aku berharap kita bisa segera bertemu lagi. Aku hanya seorang pembuat jam biasa. Sementara dia adalah putri raja. Hubunganku dengan Gracie sudah sulit dan akan semakin sulit. Ketika Gracie kembali ke istana, Raja sangat gusar dan memarahinya. Kau harus sadar bahwa kau adalah seorang putri raja. Jangan keluar istana diam-diam dan bermain sepanjang hari. Ayah, aku minta maaf. Aku sudah memutuskan akan mengadakan upacara untuk memilih calon suami untukmu besok. Semua pangeran dan bangsawan dari negara tetangga akan hadir. Ayah, mengapa ayah melakukan ini tanpa berbicara denganku? Aku tidak akan hadir. Aku sudah punya calon suami. Apakah si pembuat jam itu? Aku katakan, putriku hanya akan menikah dengan pria yang layak. Seorang pangeran, bangsawan atau kesatria. Keesokan harinya, berita itu menyebar ke segala penjuru. Saat Kevin berjalan dengan sedih, dia tiba-tiba mendengar orang-orang saling berbisik. Putri Gracie akan memilih calon suami hari ini. Siapapun yang bisa menikahi putri cantik itu sangatlah beruntung. Semuanya, gawat, gawat. Pangeran Iblis Waller berencana untuk memilih Putri Gracie sebagai istrinya. Oh tidak, iblis itu sangat kejam. Gracie dalam bahaya. Aku harus pergi ke istana dan memberitahukan berita ini. Saat itu, upacara pemilihan calon suami untuk Putri Gracie telah berlangsung. Banyak pangeran dan bangsawan berbaris untuk memperkenalkan diri kepada raja dan sang putri. Tapi Gracie tidak memperhatikan siapapun. Jika saja Kevin ada di sini, alangkah baiknya. Tapi keluar dijaga ketat. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Saat itu, Kevin pergi ke istana untuk memberitahu tentang pangeran iblis. Tapi para pengawal tidak mempercayainya. Dia tidak diperbolehkan masuk. Karena tidak diizinkan masuk ke istana, Kevin mengambil resiko dengan mendorong para pengawal dan memaksa masuk. Para pengawal marah dan mengejarnya. Kevin berlari masuk ke istana hingga terjatuh di hadapan raja dan sang putri. Para pengawal mengejarnya. Berhenti, aku mengenal pria ini. Kevin, kenapa kau ada di sini? Putri Gracie, berhati-hatilah. Pangeran iblis akan datang untuk membawamu pergi. Kau siapa? Beraninya kau menerobos masuk ke sini dan mengatakan omong kosong seperti itu? Yang mulia, saya Kevin, pembuat jam. Seseorang yang peduli dengan Putri Gracie. Orang ini sangat lancang. Dia menggunakan itu sebagai alasan untuk ikut dalam upacara pemilihan calon suami untuk sang putri. Tunggu, mengapa pemilihan dimulai tanpa kehadiranku? Dia adalah Folder, pangeran iblis, yang terkenal sangat jahat dan menakutkan semua orang.
Jadi, kau, Folder, tidak mungkin aku menikahkan putriku dengan iblis. Membuat jam Kevin bahkan lebih baik darimu. Baiklah, aku akan membuatmu menyesal. Lihat saja nanti, Putri Gracie akan menjadi milikku. Folder sangat marah. Dia berubah menjadi iblis yang sangat ganas. Mengucapkan mantra yang membakar seluruh istana. Saat semua orang panik, dia menangkap Putri Gracie dan membawanya terbang jauh. Gracie diculik oleh iblis. Siapa di antara kalian yang dapat menyelamatkan Gracie? Jika ada yang bisa menyelamatkan Gracie, aku akan menikahkan sang putri dengan orang itu. Tetapi semua pangeran dan bangsawan takut dengan kekuatan pangeran iblis Folder. Mereka semua lari ketakutan. Hanya Kevin yang tetap berdiri di tempatnya. Yang mulia, saya ingin pergi untuk menyelamatkan sang putri. Bagus, Kevin. Jika kau bisa menyelamatkan Gracie, aku akan menepati janjiku, menikahkan putriku denganmu. Kevin kembali ke rumah, mengisi jam dengan dinamit bubuk. Dia menyiapkan semua alat dan senjata, lalu berangkat dan memulai perjalanan mencari gua pangeran iblis Folder. Gua iblis Folder adalah gua yang dalam dengan dua pintu. Satu di depan dan satu di belakang. Pintu itu dijaga oleh iblis. Dia menguncinya dalam sebuah kurungan besi. Kau tahu, Gracie, aku sangat tampan, sangat pintar dan kuat. Mengapa kau bersikeras tidak mau menikah denganku? Kau iblis jahat, keluar! Aku tidak akan pernah menerimamu. Kau dengar itu? Jika kau menolak menikah denganku, maka dengar, kau akan dikurung di sini selamanya. Kau menemukan benda aneh di luar pintu depan gua. Benarkah yang kau katakan itu? Bawa aku ke sana. Ternyata sebuah jam yang berdetak. Dan ada banyak lagi jam seperti ini di luar pintu masuk gua. Seseorang berani menggodaku. Kalian semua berkumpullah. Cari semua jam tangan di sekitar sini dan bawa ke gua untuk kuperiksa. Iblis-iblis itu menuruti perintah. Mereka sibuk mencari dengan sesama di depan pintu masuk gua utama. Hanya ada satu iblis berdiri di pintu belakang gua. Pada saat itu, Kevin bersembunyi di balik semak. Dia mencoba menarik perhatian iblis yang menjaga pintu belakang. Siapakah itu? Sementara iblis itu tidak memperhatikan, Kevin dengan cepat mengalahkannya dan menyelinap ke dalam gua. Dia mencari tempat di mana Gracie ditahan. Kevin, kenapa kau datang ke sini? Di sini sangat berbahaya. Jangan khawatir, Gracie. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kevin menggunakan tapaknya untuk memecahkan kunci untuk membebaskan Gracie. Mereka sangat bahagia karena dapat bertemu kembali. Tapi saat mereka hendak melarikan diri, iblis Folder kembali dengan tarik penuh dengan jam. Jadi itu rencanamu. Kau membodohi kami dengan jam di pintu depan dan mendobrak pintu belakang. Beraninya kau, tapi sekarang kau tidak akan bisa kabur dariku. Folder, jika kau hebat, lawan aku dalam bentuk manusia tanpa menggunakan sihir 1 lawan 1. Baik, aku akan bermain-main denganmu sebentar. Mereka menggunakan senjata untuk bertarung dengan sangat sengit. Tidak ada yang kalah dari lawan. Tetapi melihat bahwa Kevin tidak dapat dikalahkan dengan mudah, Folder lalu melanggar janjinya. Dia berubah kembali menjadi bentuk iblis yang mengerikan. Kau tidak menepati janjimu. Janji macam apa? Janji dengan orang biasa sepertimu. Iblis Folder mengeluarkan mantra, menembakkan percikan api ke arah Kevin, membuatnya harus berjuang untuk menghindar. Kevin kemudian mengeluarkan sebungkus bahan peledak yang dibawanya dan melemparkannya ke arah iblis itu. Tepat ketika Folder menembakkan percikan dan mengenai dinamit, dinamit itu meledak tepat di sebelahnya, menggelapkan wajah iblis itu. Memanfaatkan kesempatan itu, Kevin segera menggandeng tangan Putri Gracie dan kabur bersama. Berhenti, anak terkutuk. Aku akan menghancurkanmu. Kevin, bagaimana sekarang? Kita tidak akan bisa lolos dari iblis itu. Aku punya rencana.
kepala iblis, menguburnya di tumpukan batu. Ya, rencanaku berhasil. Ternyata, karung berisi jam di dalam gua itu sudah diisi dinamit oleh Kevin yang diatur waktunya untuk meledak. Dia membuat folder menemukan dan membawa jam ke dalam gua untuk diselidiki. Dan kemudian mengatur waktunya untuk diledakkan, merobohkan gua dan menghancurkan iblis. Betapa pintarnya. Nah, itu dongengnya tadi. Nah, tokohnya ada siapa saja tadi? Oke. Siapa aja? Kevin, terus? Siapa? Ya, Founder. Founder itu siapa? Oh, Founder iblis sama satunya Gracie. Gracie satunya lagi Raja. Yuk kita temukan kata tanya dalam dongeng tadi. Kata tanya tadi ada apa aja? Kata tanya tadi ada apa aja? Apa Miu? Kata tanya apa? Terus? Mengapa? Terus? Di mana? Terus? Bagaimana? Berapa? Kita temukan ya teman-teman ya. Kita kecil untuk bertemu tentang Aku tidak nanya. What? saat aku keluar istana dan melihatmu. Sudah. Kau harus sadar bahwa kau adalah seorang putri raja. Jangan keluar istana diam-diam dan bermain sepanjang hari. Ayah, Gak akan hadir. ayah, mengapa ayah melakukan ini dan Apa ayah melakukan ini? Kata tanyanya apa? Kata tanyanya kenapa? Terus kalian nanti tugasnya adalah bebas. Buku tulisnya dikeluarkan sama pensil. Yuk, mengapa terus? Ya, kata tanya selain mengapa tadi apa? Ken? Gimana? Terus? Gimana apa? Terus? Berapa? Terus? Mengapa udah dan sama aja. Bagaimana? Apalagi Kim? Dimulai dari huruf S. Siapa? Kurang satu dimulai dari huruf K. Apa Piu? Hah? Kapan? Bener. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat pertanyaan berdasarkan cerita ini. Contoh, berapa jam yang dibawa Kevin? Apa yang dilakukan oleh Folder? Di mana Folder membawa Gracie? Siapa yang menyuruh? Siapa yang membuat jam dan sebagainya? Nanti bebas pertanyaannya terkait dengan dongeng tadi. Tapi itu nanti. Sekarang kardusnya dikeluarkan sama gunting. Nanti habis membuat jam. Kita akan membuat jam seperti yang dibuat oleh Kevin. Kita akan menjadi seorang pembuat jam. Tapi menggunakan kardus. Oke, sudah? Nanti kan pakai laptop kita tempel menggunakan ya nanti kita mengundi. Ya nggak bawa siapa? Chandra nggak bawa. Lalu nanti undi dengan sama Danu, Chandra, sama Chandra. Pak Eko bagi kelompok, kelompoknya seperti biasa, kelompok 1, 2, 3, 1 depan, 2 tengah, 3 belakang. Perhatikan dulu Pak Eko, setiap kelompok nanti akan mendapatkan cetakan satu-satu.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Paham? Nah, nanti silahkan kalian cetak. Kalian ingin membuat jam warna apa? Itu bebas. Nanti dicetak di baliknya yang putih. Dicetak. Jangan sini ya, Om. Dicetak. Kita akan membuat jam. Diberi. Setelah itu bunder-bunder kita gunting. Digunting ya, nanti guntingan ya nggak bawa. Guntingan sama kelompoknya ya. Digunting pelan-pelan aja digunting. Ingat tadi nyetaknya di kertas yang ada warnanya apa? Yang putih. Yang putih biar yang depan nggak kotor. Nah itu digunting pelan-pelan aja. Setelah itu kalian kan bawa kardus kan? Kardusnya juga dicetak bunder pakai cetakan tadi. Apa? Mana? Kardusnya Pak Eko ini tadi tak kasih ke Afnan, soalnya Afnan nggak bawa. Terus dicetak bunder, terus nanti kardusnya juga diperhatikan ya langkah-langkahnya ya, tidak nanti kali. Tapi jam yang kita buat tidak bisa meledak. Hah? Ini Bapak Eko nanti akan masuknya. Ini minyak apa nih? Nanti setelah itu ini dikasih, yang dikasih lem kira-kira yang warna putih atau yang ada warnanya. Yang putih disimak. Gak usah takut pakai tangan, gak apa-apa, nanti kita terus cuci tangan. Ya. Apa? Nanti sebentar Pak. Dulu kasih langkah-langkahnya diperhatikan, nggak nanti bingung. Lihat dulu dia mati. Akan mati. Setelah itu jamnya udah jadi loh, udah ada warnanya. Terus nanti akan kita tulisi angka jam. Angka di jam itu berapa sampai berapa? 1 sampai 12. Oh, nanti terus kita kasih angka. Makanya 1 sampai 12 dari atas dulu angka berapa? Yang keras, yang atas angka berapa? 12. Yang bawah angka berapa? Sebelah kanan angka berapa? Sebelah kiri angka berapa? 9. Baru kita kasih angka tambahannya 1, 2, 3, 4, terus 10. Kita kasih titik-titik di tengahnya. Udah jadi jam yang kita buat. Terus nanti di sebelah baliknya kalian kasih nama. Dong? Setelah itu nanti dutikannya, menitannya kita buat setelahnya. Yang penting kalian bikin ini dulu. Udah paham? Langkah pertama tadi apa? Apa langkah pertama? Bilang dulu. Dicetak yang ada warnanya apa? Yang putih? Terus itu digun. Terus itu nyetak lagi di kardus. Setelah itu digun. Setelah itu ditempel. Setelah itu dikasih angka. Dan dong. Oke, kelompok 1 warna hijau, kelompok 2 warna ungu. Gedean tuh Om. Langsung nyetak 2 aja Om. Buat kertasnya. Kelompok 2 yang bentar.
Kawan apa kak? Biru. Ya, biru warna apa? Pink. Ya kak, warna pink. Jangan yang warna hitam ya, enggak omongnya rakyat tok. Terus, hilang apa? Biru. Kita ambil. Aidan? Biru. Ken? Biru boy. Jadi? Biru. Ini Kak, kita warna apa? Biru. Biru. Ini apa? Pink. Tidak ada yang merah. Ini apa? Ada hijau, ada merah, ada ungu. Biru ya. Ini merah dan hijau nggak apa-apa. Sudah? Kalau udah, mulai dimulai. Saya minta gantian sama kelompoknya. Nanti tinggal dihias. Oh ya, ini kembali. Kelompok 2, tipnya dari kasih kelompok 1 ya. Kasih kelompok 3 1. Makasih. Ayo yang udah kita kemudian yang udah gunting kita apa? Ini nanti gantian. Apa? Gantian. Pasti. Saat mana ya? Sebenarnya ada jam yang bisa dihias kayak bentuk apa sebenarnya? Tumbak. Nah, dihias bentuk kembang nggak tadi? Oh, bisa dihias kayak gini. Nanti sekreasi kalian boleh dihias. Oh, bentuk semangka juga boleh. Yang mana? Yang ikan. Yang mana? Bagus yang kumbang loh. Sini. Lucu ada yang kumbang loh. Yuk, nyala sini. Tak berani ya? Ya, oh iya. Nah, yang penting membuat dasarannya dulu kayak gitu, nanti menghiasnya terakhir. Gak usah lah. Bisa pelan-pelan. Tuh, temennya pinjamnya yang guntingnya kecil yang enak. Apa? Dulu tak cuci tangan dulu ya.
bisa jadi budak. Dalam. Ya. Dilem oh. PO mah dihias untuk apa? Ya, ini hiasannya. Dilem. Saya nggak tahu nanti, Pak. Ayo kita bunda Miss. Ini kan harus bunda belum? Ya, pelan-pelan. Pas tuh. Jadi harus pas tuh. Assalamualaikum, halo sobat kreatif. Kembali lagi di channel Vina Kreatif. Dalam video Perhatikan tuh yang pengen bentuk panda. Nanti gampang itu. Yang penting kalian bentuk dulu. Ya kayak gitu dulu. Bikin nggak apa-apa sih yang biasa. Jangan harus bikin nggak apa-apa. Tapi nanti nggak muat sih. Ada kertas cepatnya nggak muat. Itu bawa uang receh nggak, Piu? Uang receh. Ada yang bawa uang receh? Ya, lihat sini. Ada 12. Mas, kalau yang mau bikin biasanya kayak ini, pakai uang 1000-an, yang kecil. Nanti pinjam temennya nggak apa-apa, biar. Kalau kalian tutup botol nanti kegedean nih. Kalau tuh punya botol banyak, tapi kegedean nanti nggak muat. Ya, yang mau bias boleh pakai uang 1000-an ya cetakannya ya, yang kecil. 1000-an akan 200-an. Oh, nggak kecil. Baru dipinjam. Tuh, gila, berapa? Oh, yang 12. Niken, lo bengok-bengok Niken. Ada yang bikin matahari juga boleh. Dari nambah 3 pinggir.
boleh bebas kreasi kalian. Bikin apa ya? Nggak apa-apa. Nanti kepalanya diganti beda warna nggak apa-apa. Tak kasih HP warna hitam mau warna hijau. Yang sama aja. Ya, bisa nggak? Bisa nggak? Empan ya. Danu mengalami kesusahan nggak Danu? Ya, Mel menang apa Mel? Oh baru bikin apa? Dah digunting. Kan nggak ini guntingnya? Nggak apa-apa. Oke, tinggal dulu. Nanti tak bantuin. Bapaknya harus gede. Tak bantuin. Ya, itu sendiri. Ini dua. Oh, panas loh. Ayo lagi ngeprank Pak Eko. Dua loro kan. Kamu boleh. Ini dari mama ayam mungkin. Oh ya. Lo limit di bawah nih kan? Selang kah? Selang? Ini ya. Yang dan ini kan. Enggak, sini lagi. Wah, kamu mau sini nama punya yang udah dibentuk mana deh? Ini kita. Gerakin sendiri. Ya, baru itunya. Mana? Ya, gunting itu jadi gunting kecil aja. Yang udah kecil kayak sekon aja yang kecil. Papat gue, tinggal 36, 4 aja nanti. Yang pakai 500-an bikin bunder-bunder cilik 4 aja. Nanti tinggal angka 12, 3, 6 sama 9. Ya bener-bener kan.
Ikut itu. Kamu sini aja nggak apa-apa. Ini jamu ini dong. Nanti. Jadi ditempeli kertas anu dulu. Kertas sama apa? Ya, gunting dulu ya kan? Gunting dulu kan? Gunting dulu kan masuk rambut cetakan. Kepalanya bundar kan ya? Oh, nah, kan ini dulu. Ya ini. Kan ini kita sudah ini apa siji, loro, telu, papat. Oh, kan nek ora kabeh, terus karo ini. Ayo danu wis. Ya. Apa? Ini kakinya berarti kepalanya lebih gede. Sesuatu yang bener dari itu. Pak. Nah, itu bisa untuk botolnya. Kalau ini. Itu loh botol yang kalian bikin buat dulu. Sesuatu yang bener tapi lebih gede. Itu kan itu botolnya itu tuh bisa tuh. Nah, jangan bercanda ya. Pelan-pelan. Itu kepalanya. Kepalanya Men udah bikin berapa? Ini bikin 12, 3, 6, 9. Dan yang bener-bener anu mana kan? Ya. Oke. Berapa? Ada 12 sama? Ya saya gawe tangan sama kepalanya. Ya, boleh kumbang juga boleh. Tunggu om panen. 12 ya sip. Kamu pengen buka apa? Kumbang dong. Apa ya? Itu buat sekolahnya. Terus anunya nanti pakai tutup yang lain itu loh. Nah, itu loh. Buat kamu sama kami. Guntingnya kayak apa kasih siapa ya yang bawa ya? Gunting habis.
ribuan yang di sini. Sekolah sekarang bukan. Udah selesai kok dua semua. Selesai dulu baru dikasih warna, nanti bisa selesai dulu satu-satu baru dikasih. Aku tak bikin gambar. Dalam. Apa? Boleh. Sulitnya mana? Bikin kayak bener-bener belum? Berapa? 12 semuanya kilo. 4. Buntutnya sesuatu yang mundur dan lebih kecil dari ini.
Ya, kepalanya. Sekarang jadi dia 12 loh. Jam 5.06. Oh, papa 5.06 gitu. Apa deh? Syutingnya baru dipinjam siapa? Ya. Sekarang berapa nih? 12. Oh iya, benar lagi. Dibaca ya angkanya Ahan. Angka 1, 2, 3. Berarti 1 dalam jam itu angkanya sampai berapa? 12. Berarti nak 12. Ini setelah 12 berapa? 13. Kalau jam 14 berarti jam berapa? Jam 2. Saya bisa angkat tangan. Kalau jam 16 berarti jam berapa? Angkat tangan. Maka 16 jam 4 benar. 16 sama 18 tadi Pak Eko? Ayo, sip. Lanjut, wes. Terus jam 20 berarti jam berapa? Jam berapa? Sip, benar. Lanjut, terakhir. Kalau jam 19 jadi 19 jam berapa? 7, benar. Sip.
loh Nak. Sekarang kalian kan tadi udah mengerjakan ini. Kita cocokkan nanti dinilaikan ke Pak Eko ya. Siap-siap. Yang nomor 2 dibaca jawabannya gone gila. Di mana apa? Kevin dan Gracie hidup. Oke, boleh, benar. Nomor 3 Piun dibaca Bu. Ya. Dikerjakan siapa? Kalau Tila, di mana Kevin dan Gracie hidup? Di mana? Hidup. Di mana? Di kerajaan. Benar. Terus apa yang dikerjakan Kevin? Ngopo Kevin? Jam. Nomor 4 Undi dibaca Lun. Berapa? Apa Lun? Berapa menit? Ana pira anak gue kok dulur? 4 orang di. Terus bagaimana sih maca Aska? Bagaimana 5? Silakan nih. Oh. Soalnya diselamatke sapa? Oh. Kanggo apa lek nyelamatke? Kanggo jam-jam ana dadi ane ana boge. Oh, tahu kok. Terus nomor 6 email, email. Siapa yang membuat jam? Siapa ngasih gawe jam? Oh, Kevin. Ya. Membuat jam. Nama 7 siapa yang belum baca? Iken. Kapan? Apa kan? Ya, sih. Gitu di. Oh, siapa hari ini tulis siapa? Keluarga si Raja. Raja Iblis. Dah ya, sekarang anteng-antengan. Kelompokan. Anteng ya. Sekarang dinilaikan. Kelompok yang paling anteng kelompok 1. Yang mudah boleh kemasukan. Kelompok 3. Pinjami kalian piring cilik sama lem dikumpulkan sini. Dan kelompok 1 lemnya mana? Kelompok 1 tutupin. Ayo. Kelompok 1. Ini. Siapa tuh yang nempel? Undi.
Terus tadi kita udah belajar tentang jam. Halo, perhatiin Pak Eko dulu. Tadi kita udah belajar tentang jam. Jamnya angkanya sampai berapa? 12. Berarti kalau siang sama malam ada 2. Berarti 12 kali 2 berapa? 24. Kalau jam 2 siang berarti jam berapa? 14. Kalau jam 10 malam? 22. Bener Danu. Terus lanjut. Ya. Terus tadi kita membuat jamnya kan warnanya beda-beda. Ono sing suka warna biru siapa tadi? Terus warna pink siapa tadi? Warna merah. Berarti kan beda-beda. Kalau beda-beda kita harus saling menghargai, nggak boleh diejek walaupun beda-beda. Terus terakhir kita udah belajar kata tanya. Ada berapa kata tanya? Yuk dibaca ya, nomor 1 mama, 2. Oke, itu tadi adalah pelajaran hari ini. Dan Pak Guru mau bertanya, pakai kata tanya siapa? Siapa yang memimpin doa untuk hari ini? Tidak Chandra. Itu sebelum pulang kita tepuk pelajaran Pancasila dulu. Yuk dari Ibu Pimpin. Cek serotok kita cek kurang ya kalah sebab pada kunci. Yang dulu seru-seruan kan sih tepuk kayak pas dua tepuk seru. Siapa yang seru? Tepuk pelajar Pancasila. Satu. Ulangi. Eko pimpin 1, 2, 3. Tepuk
sing Udah tadi mulai. 10 menit ora gitu. Kenalannya Kak? Kenalannya lah Bu. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Bu Ki. Bagaimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa capek. Oh iya. Kenapa ini kok bisa capek? Ya kerjanya banyak, nyambi prokter loh. Iya ya tadi ada teknisi dari Pak Wahyoto juga ya yang sekolahnya apa namanya? Double. Yang kepala sekolahnya dipanggil dan itu membuat hatiku semakin deg-degan. Teknis status udah upload semua alhamdulillah. Sebagai proktor dan teknisi harus semangat. Oke Pak. Alhamdulillah ya Pak, kemarin di hari Rabu ya tanggal 17 Mei saya sudah ke kelasnya Bapak. Anak-anak itu sungguh antusias sekali saat belajar dengan Bapak ya. Oke, begitulah kondisi di kelas 2 apa adanya. Oh iya, besok di kelas saya ya, anak kelas 2-nya naik ke kelas 2 saya. minggu lagi. Iya, terima kasih. Udah enak. Iya, terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Anda selamat untuk kelas 1-nya yang naik ke kelas 2 ya. Biasa ya. Oke, Pak, bisa refleksikan kemarin pembelajarannya seperti apa? Pembelajarannya itu dimulai dari pagi itu kan anak-anak dikondisikan, kemudian apa? Baris dulu. Iya, baris dulu di depan kelas. Setelah itu masuk satu-satu. Ada yang memimpin kan siswanya memimpin untuk baris satu-satu, kemudian salim, kemudian doa seperti biasa, berikan persepsi. Setelah itu juga siswa dalam kegiatan itu diberikan mau belajar apa kayak gitu. Setelah itu kan siswanya pada rencananya sesuai rencana RPP itu kan saya bagi dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan siswa belajar ke dalam kelompoknya terkait materi yang saya buat kayak gitu yang kita kembangkan. Ujian berlangsung dengan lancar dan selesai diberikan soal evaluasi, siswa senang lah. Ada yang lain Pak? Mungkin dalam kegiatan kan kemarin itu membuat jam ya itu mungkin ada beberapa yang kesusahan karena keterampilan siswa itu kan berbeda-beda kayak gitu. Ada yang sudah halus, ada yang masih kasar, ada yang masih tahap pengembangan kayak gitu juga. Kembang. Oke, pembuatan masih tahapnya berbeda ya. Oke. Nah, jadi tujuan kita hari ini kita akan membahas apa ya namanya refleksi mengajar dari Bapak. Nah, kemarin indikator apa saja yang sudah tercapai? Dari saya kan kemarin Bapak itu ada 3 indikator. Bapak bisa berbagi apakah indikator itu sudah tercapai atau belum? Indikatornya alhamdulillah semuanya sudah tercapai. Tujuannya indikator dan juga tujuannya itu sudah tercapai, yaitu tentang siswa sikap saling menghargai, kemudian kata tanya, dan juga tentang siswa dapat membaca jam kayak gitu. Yang pertama Mbak, indikatornya kan kemarin membaca jam. Nah, bagaimana apakah ada yang belum disampaikan? Untuk membaca jam karena itu mungkin sudah menjadi kebiasaan siswa dalam kehidupan sehari-hari ya. Di rumah sudah punya jam, kemudian di kelas juga ada jam. Jadi tidak mengalami kendala yang berarti. Mungkin nanti di tahap selanjutnya yaitu membaca jam selama 1 hari jadi 24 jam. Kalau 1 sampai 12 siswa itu sudah bisa. Mungkin nanti kalau ketika siswa membaca contoh jam 2 siang itu siswa mungkin masih ada yang kesusahan, harus meraba-raba lagi, harus menganalisa setelah jam 12, 13, 14 kayak gitu. Jadi mungkin kalau membaca sampai jam 12 yang kemarin saya ajarkan siswa sudah bisa gitu. Tapi untuk yang membaca materi yang selanjutnya itu kemungkinan masih perlu analisa yang lebih mendalam lagi.
lagi. Kalau untuk yang indikator yang kedua yaitu membuat kalimat tanya bagaimana? Untuk membuat kalimat tanya itu siswa masih mengalami kesusahan karena mungkin karena masih siswa di kelas 2 itu hobi membaca itu belum terlalu suka kayak gitu. Jadi kosakata ketika membuat catatannya itu masih terbalik kayak gitu loh. Iya. Kadang nggak nyambung itu loh antara apa yang ditanyakan juga jawabannya. Misal tersedia jawaban terkait teks, nah siswa membuat kata tanyanya itu masih bingung kayak gitu. Kalau ada kata tanya suruh menjawab itu mungkin sudah bisa. Kalau ada jawaban disuruh membuat kata tanya itu yang masih kadang kebingungan. Terutama siswa itu berapa tidak percaya diri dengan kata tanya yang dibuat. Tidak percaya diri Pak. Tidak percaya diri. Kemudian yang ketiga indikatornya keberagaman ya. Iya, sikap menghargai. Bagaimana? Kalau menghargai itu kan sebenarnya internalisasi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri, dan sikap saling menghargai itu juga ditanamkan sejak kecil dan itu sifatnya itu applicated kayak gitu. Jadi untuk sikap saling menghargai kalau dalam yang pengetahuannya itu siswa bisa, alhamdulillah bisa, terutama yang sudah bisa lancar membaca dan memahami apa soal yang ditanyakan itu bisa. Tapi untuk siswa yang masih kesusahan dalam membaca, siswa yang kesusahan dalam memahami, contoh dalam soal kognitif ya, itu masih ada beberapa yang kesusahan kayak gitu. Tapi untuk aplikasinya, untuk penerapan sikapnya, alhamdulillah di kelas 2 itu sikap toleransi dan saling menghargainya itu sudah diaplikasikan gitu. Jadi kan ada sebuah masalah ya di dalam dari ketiga tersebut, tadi yang jam, terus kalimat tanya, kemudian ada menghargai oleh Pancasila. Kan yang paling masih rendah itu kan yang kalimat tanya, karena kan anak-anak masih tidak percaya diri, kadang tidak nyambung. Nah, untuk itu kira-kira yang mau dikembangkan lagi apa Pak? Yang dikembangkan yaitu Kalimat tanya tadi. yang kata tanya tadi ya. Yang kata tanya yang dikembangkan itu kan terkait dengan ada siswa, kalau saya bagi di kelas 2 itu ada 3 siswa yang udah lancar masih dalam proses belajar, dan siswa yang kurang yang perlu dikembangkan. Semuanya itu perlu dikembangkan. Kalau yang lancar itu kembangkan untuk kan di belakang itu banyak sekali buku bacaan. Jadi ada bacaan buku kelas 2 itu ada belasan lah buku bacaan terkait dongeng, terkait legenda dan sebagainya. Itu anak-anak itu dikembangkan, disuruh membaca lagi. Saya suruh untuk membaca apa saja yang ada di dalam cerita itu. Kemudian kadang-kadang saya tanyakan tadi baca apa kayak gitu, isinya tentang apa, tokohnya siapa aja, itu ngomongin seperti itu. Kemudian yang masih siswa yang kategori kedua yang masih dalam proses belajar ini kita kembangkan untuk terus membaca. Setelah membaca biasanya saya tanya, ada kosakata yang tadi asing nggak kayak gitu, sehingga siswa lebih memahami kosakata untuk menambah kosakata siswa, sehingga ketika membuat kata tanya harapannya itu sudah tidak bingung lagi ya, agar bisa nyambung. Terus kemudian siswa yang ketiga yaitu yang masih Bawah ya? Di bawah itu yang masih kurang, itu pengembangannya yaitu untuk belajar membaca permulaan. Karena masih mengejar kayak gitu. Oke Pak, tadi kan kata tanya nih ada 3 kategori, yaitu lancar, proses belajar, lancar, berkembang ya, proses ya, masih proses atau berkembang, sama yang di bawah berkembang ya. Nah itu kira-kira ukuran keberhasilan untuk itu apa Pak? Ukurannya kan kita ada penilaiannya ya di publik itu. Sesuai dengan ada penilaiannya. Apalagi kira-kira anak itu bisa apa dikatakan sudah mampu menguasai kata tanya?
evaluasinya di akhir pembelajaran kan saya memberikan soal terkait kata tanya itu. Nah itu saya bisa melihat siswa yang berbalik-balik itu dari refleksi dan juga evaluasi itu. Untuk KKM-nya? KKM-nya kita gunakan 75. Kira-kira untuk mendukung ini pengembangan kata tanya itu tadi apa saja? Mendukung Biar anak-anak itu bisa mampu lah untuk mengatasi kesusahan tadi yang kalimat tanya tadi. kalimat tanya. Biasanya saya mendukungnya. Biasanya saya tak intinya ya mengingatkan tentang kalau bertanya itu biasa gunakan kata tanya itu di depan. Biasanya kan kamu pergi dengan siapa kayak gitu. Itu kan kata tanya di belakang. Iya. Biasanya suruh berhenti dulu ngobrolnya. Setelah itu baru saya benarkan kayak gitu. Mengingatkan kayak gitu. Setelah itu ya itu pembiasaan membaca literasi setiap pagi itu saya biasa bertanya jawab kayak gitu kayak baca. Medianya juga biasanya kan selain menggunakan literasi itu juga melihat video beberapa waktu menggunakan video terkait cerita rakyat atau dongeng atau apa kita tampilkan, kemudian bertanya jawab terkait si video kayak gitu, terkait tokoh, waktunya, terus apa yang terjadi di video itu. Tentu saja menggunakan kata tanya yang berjumlah 7 itu kayak gitu. Sehingga siswa lebih terbiasa menyimak dan mengetahui tentang kata tanya dan jawaban yang agar sinkron. Ini kata tanya ini mau dikembangkan dalam waktu berapa bulan atau berapa minggu nih? Karena sebentar lagi udah mau kenaikan kelas. Sampai kenaikan kelas akan saya kembangkan. Setelah itu saya akan berkoordinasi dengan guru selanjutnya tentang siswa yang mengalami kesusahan. Berarti saya nih ya. Siswa ini masih mengalami kesusahan dalam memulai kata tanya ini seperti itu. Karena kata tanya ini sepertinya digunakan sampai kelas 6 ya. Ini berarti dalam jangka berapa ini? Masih kurang berapa ini PAP? Seminggu ya? 2 minggu. Oh 2 minggu, oke, terus 2 minggu ya? Oke, kesimpulannya yang untuk aktivitas pengembangan kata tanya ini tujuannya siswa mampu menggunakan kata tanya ya. Nah, dengan ukuran keberhasilan yaitu dengan melalui penilaian, refleksi dan evaluasi, anak-anak bisa mencapai KKM 75. Nah, pendukungnya yang Bapak lakukan yaitu mengingatkan kalau bertanya dengan kata tanya itu harus selalu di depan bukan di belakang. Kemudian ada pembiasaan literasi, kemudian menggunakan media video dan tanya jawab. Nah, waktu yang dilakukan yaitu selama 2 minggu. Oke Bapak, kira-kira pengembangan lainnya apa lagi ya? Pengembangan maksudnya? Tadi kan sudah kata tanya nih, Bapak mau mengembangkan apa lagi? Yang jam atau yang keberagaman tadi? Yang jam. Oh yang jam ya. Oke, jam lebih jamnya mau bagaimana? Oh ya, yang jam itu kan sebenarnya itu kan siswa kan kemarin agar lebih berkesan dalam belajar jam. Itu kan siswa tak suruh membuat integrated sama keterampilannya dalam membuat lingkaran, kemudian saya suruh membuat jam kayak gitu. Nah, ada yang masih kebingungan kayak gitu loh dalam menyusun angkanya 1 sampai 12 itu ada yang belum rapi itu loh. Misalnya angka 6 harusnya sama 12 itu kan lurus. Itu angka 6-nya bisa di angka 8 gitu. Itu keterampilannya. Kalau untuk kognisi dalam membaca jam sampai pukul 12 itu siswa alhamdulillah sudah bisa 100% itu bisa. Tapi terkait malah keterampilannya, pengembangan keterampilan siswa itu masih kurang. Jadi kalau jam nanti kalau suruh membuat jam
masih belum apa ya simetris ya. Apa sih? belum apa ya, belum gimana ya, Belum simetris banget. Oh, ya. rasanya kayak jarum panjang sama pendeknya kayak gitu loh. Berarti belum apa ya? Style rapi lah. Belum apa ya, belum reliable apa ya namanya apa ya, belum sesuai Belum sesuai belum dengan kaidah apa ya kaidah penulisan jam. jarum panjang pendek ya, gitu. Dengan kaidah jam ya. Kaidah jam. Berarti ini kira-kira tujuannya yang akan dicapai apa Pak? Dari itu tadi. Ya, siswa mampu menggambar jam dengan benar dan tepat. Jam. Ya. Oke, kira-kira ukuran keberhasilannya apa nih? Siswa dikatakan mampu menggambar dengan benar dan tepat. Nah, siswa mampu menggambar jam itu sesuai angkanya itu benar sampai 12, tepatnya kalau angka 12 di Sudutnya sini ya? ke tempat letak angka 12 juga 69 itu dikasih patokan kayak gitu, itu benar. Kemudian menuliskan jam panjang, jam pendek itu benar. Kemudian menulis jamnya itu benar, misalnya jam 2 itu 02.00, misalnya siswa kalau menulisnya 2. Kalau siswa mampu menuliskannya dengan baik, dengan tepat seperti itu, berarti siswa dapat dikatakan berhasil. Kalau belum, masih perlu adanya pengembangan, perbaikan kayak gitu. Kira-kira yang mendukung apa nih? Yang mendukung agar Anak mampu menulis jam dengan benar. alhamdulillah media untuk membuat jam itu di kelas itu banyak, dari kardus itu juga banyak, menggambarnya dari tutup botol itu di kertas juga, sesuatu yang berbentuk lingkaran. Jadi siswa yang masih belum rapi itu masih dapat mengulang menggambarnya, memperbaiki. Berarti alat yang lengkap ya. Penunjang untuk menggambar jam itu banyak sekali di kelas yang bisa dimanfaatkan. Apa? Di kelas juga ada jam yang real kan, itu bisa digunakan media sebagai pendukung agar siswa yang masih mengalami kebingungan itu dapat segera paham. Oke, ini mau dilaksanakan dalam berapa hari? Sama 2 minggu lagi. Oke. Mati. Oke. Nah, yang kedua, Bapak ini mengembangkan keterampilan ya dalam pembuatan jam. Siswa itu bisa membuat jam dengan rapi sesuai dengan kaidah jam ya, di angka 12, jadi angka 6, di angka 3 dan 9 itu rapilah. Kemudian tujuan yang akan dicapai, siswa mampu menggambar jam dengan benar dan tepat. Nah, ukuran keberhasilannya yaitu siswa bisa menempatkan letak angka sesuai dengan kaidah jam, kemudian menuliskan panjang pendek jarum jam dengan benar, kemudian menuliskan jam dengan benar. Nah, yang pendukungnya yaitu ada alat penunjang yang lengkap ketika ada membuat jam, seperti kardus, ada tutup aqua, kemudian ada jam yang nyata. Nah, waktu yang akan akan dilakukan untuk merealisasikan itu dalam waktu 2 minggu. Oke, kira-kira ada lagi nggak nih Pak yang keberagamannya? sekalian. Sekalian. Perlu Oke. dikembangkan. Oke. Karena yang dikembangkan nggak cuma kognitif Pak, tapi sikap itu juga perlu dikembangkan. Keterampilan itu juga dikembangkan kan. Yang bisa bisa ya kalau Oke Pak, ini keberagaman ya. Kira-kira bagaimana nih keberagamannya? Oh, yang gimana lagi? itu sebenarnya siswa mampu
mengetahui keberagaman di sekitar dan dapat mengaplikasikan kalau ada keberagaman itu harus bertoleransi. Capai juga toleransi. Untuk toleransinya sendiri di kelas sudah baik. Alhamdulillah sudah, karena di luar kan ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, kulitnya putih, kulitnya sawo coklat dan sebagainya, itu siswa sudah mengetahui ketika ditanya seperti ini. Jadi bisa ya. Kalau ada temannya yang kayak gitu, apakah harus dibeli atau diejek? Enggak, kayak gitu. Dan ketika kerja soal juga evaluasi juga alhamdulillah bisa kayak gitu. Oke, peran keberhasilannya apa nih Pak? Peran keberhasilannya siswa mampu menunjukkan sikap. Oh iya, sikap toleransi. Sikap toleransi. Teman dulu ya. Iya. Ya, yang mendukung apa ini? Tentunya itu dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, bersekolah, berkeluarga itu banyak sekali perbedaan. Kemarin itu tindak lanjutnya itu saya menyuruh siswa menuliskan, kan kemarin kan kelas 6 kan habis piknik kan kayak gitu. Kebetulan siswa kelas 2 itu kan adiknya ada yang ikut ya gitu. Nah dari situ saya menyuruh siswa tuliskan 2 tempat kesukaan kalian ketika berwisata. Ada yang menuliskan ke pantai, ke kebun binatang, kemudian ada yang suka pergi ke taman kuliner, ada yang suka ke alun-alun dan sebagainya kayak gitu. Nah dari keberbedaan itu ternyata kalau berbeda gimana, apakah boleh? Ya nggak apa-apa Pak, kan senengannya gitu kayak gitu. Jadi keragamannya itu dapat dilihat dari hal-hal kecil yang ada di kehidupan siswa gitu. Setelah itu pembiasaan juga. Nah, yang dibiasakan apa ya? Yang dibiasakan tentang keragaman itu ya antar teman itu tidak boleh saling membuli, karena ada banyak sekali poster di sekolah kita ya tentang jangan membuli. Kemudian ketika ada teman yang berselisih itu meminta maaf kayak gitu. Kemudian pembiasaan menghargai perbedaan itu kayak gini, misalnya ada siswa datang setelah upacara itu siswa saling sama guru, itu kan perbedaan bahwa di sini ada yang siswa, ada yang guru, jadi siswa tahu oh ini berbeda, jadi saya harus menghormati yang tua dan sebagainya. Ini mau dilaksanakan dalam jangka berapa? Oh itu selamanya. Oh selamanya, oke. Oke, selamanya ya. Tapi targetnya yang terdekat berapa ini? Ya, sama 2 minggu. 2 minggu semua ya. Oke, nah ini yang ketiga, kalau mau mengembangkan keberagaman lagi ya, lebih menggali, mengaplikasikan toleransi di sekitar. Tujuan yang tidak dicapai yaitu toleransi dalam kelas dulu ya. Kemudian ukuran keberhasilannya, sikap toleransi dengan teman dan pendukungnya yaitu dengan bermasyarakat, juga dalam pembiasaan. Nah, ini dalam jangka waktu 2 minggu. Iya, itu kan kemarin juga pas KKG itu kan juga diterangkan tentang sekarang kan kita mau menghadapi kurikulum merdeka tapi dengan pendidikan kesejahteraan. Nah itu kan Humayun Handayani juga itu kan pembiasaan yang nantinya akan diterapkan di pendidikan kesejahteraan. Nah rencananya dalam waktu 2 minggu ini saya juga pengen bikin sesuatu kayak gitu, kayak konten kayak video kelas 2 tentang menghadapi perbedaan, entah itu rencananya mau gimana, tapi sudah ada rencana. Itu teman. Betul. Oke. Oke Kak. Jadi biar anak punya kenang-kenangan. biar membekas ya. Dulu, wah aku pernah buat video nih Lala Eko. Jadi Kak saya itu harus seperti ini. Ya saya juga punya kenangan itu. Di SD buat apa itu juga sampai saat ini masih teringat. Oke. Jadi Bapak tadi menyampaikan kepada saya itu aktivitas pengembangan diri yang ingin dikembangkan lagi, yaitu dalam pembelajaran
yang pertama kata-katanya, yang kedua keterampilan dalam pembuatan jam dan apa namanya menggambar jam ya. Iya. Yang ketiga adalah gerakannya. Nah, kira-kira nih Pak, dari refleksi kemarin apakah ada yang kurang? Kira-kira ya tetap ada. Ada. Oke. Ada yang buat 100%. Oke, ya kira-kira bisa diceritakan nih kurangnya apa dalam pembelajaran kemarin? Kalau kelas 2 ini kan pada dasarnya itu kan produk dari program BDR. Oh iya. Nah, dalam BDR itu kemarin sempat koordinasi dengan guru kelas 1, kelas 1 juga itu ternyata siswanya di sini kan yang di rumah ada yang benar-benar belajar, ada yang di rumah belum benar-benar belajar gitu. Jadi kemampuannya dalam pertama kali itu kan pokok dasarnya siswa kan, nah itu masih belum merata, masih ada yang kurang kayak gitu. Jadi dalam pembelajaran kemarin dalam membuat contoh aja ya, dalam membuat kata tanya itu masih ada yang belum bisa kayak gitu, belum maksimal kayak gitu. Itu karena kemampuan menulis dan membacanya itu masih kurang kayak gitu. Kira-kira ketika ada masalah itu Bapak bagaimana? Ya tetap saya sebagai wali kelas tetap merespon masalah seperti apapun kayak gitu, tetap direspon. Terkait masalah baca dan tulis itu setiap hari, hampir setiap hari itu saya memberikan pembelajaran tambahan terkait siswa yang mengalami kekurangan gitu. Kemarin waktu dari kelas 1 ke kelas 2 yang mengalami kesusahan itu dari 11 anak, itu 5 anak itu masih kesulitan dalam membaca permulaan. Alhamdulillah setelah hampir selama setahun ini anak-anak belajar, tinggal 1 anak yang masih kekurangan dalam kemampuan membaca dan juga menulis. Yang 4 anak itu sudah dikatakanlah sudah tuntas lah kalau membaca sama menulis. Tinggal 1 anak kayak gitu. Perlu pendampingan. Itu yang 1 anak itu kira-kira adakah solusi lain untuk meningkatkan kalistennya tadi? Sebenarnya ketika saya tanya sama temannya ya, sama orang tuanya juga, anak itu kan orang tuanya bekerja, kalau di rumah itu tinggal di HP. Saya tanya temennya, kalau di rumah nggak belajar kok kan Pak, kita suruh latihan membaca, ini sudah tak printkan kayak semacam lembar untuk latihan membaca ya. Enggak Pak, nggak dibaca, dia mainan HP terus kayak gitu. Nah dimulai dari situ saya berinisiatif untuk membuatkan latihan membaca tapi lewat HP kayak gitu. Kira-kira itu sudah terlaksana? Sudah. Terus hasilnya bagaimana? Hasilnya terlaksananya belum lama sih Bu, jadi hasilnya belum lalu bisa diukur kayak gitu. Tapi untuk progresnya ada Bu. Kemarin siswanya itu belum hafal A sampai Z, sekarang udah hafal A sampai Z, sudah bisa mengejar 2 kata supaya terbuka lagi. Itu ada tahapannya nggak sih Pak? Apa? Ada tahapannya nggak? Oh sebenarnya dalam membaca itu ada tahapannya dari mengenal huruf dulu, mengenal huruf vokal, huruf konsonan. Setelah itu mengenal suku kata terbuka, kemudian mengenal suku kata tertutup, kemudian baru belajar diftong, digraf, au dan sebagainya kayak gitu. Juga. Nah, kebanyakan kan anak-anak yang belajar membaca yang sudah bisa itu di rumah itu langsung belajar membaca dari buku itu loh Bu. Nah, anak yang kesusahan ini harusnya belajar anak yang kesusahan belajar membaca ini kalau belajar itu tak tanya langsung membaca buku, jadi nggak belajar membaca step by step yang harus dilaluinya, nggak sesuai dengan levelnya dari yang mudah dulu, semua kata terbuka dulu, tapi langsung dikasih belakangnya ada khayal KHA kayak gitu. Jadi siswa kesusahan dalam proses itu kalau saya mengamati ya, pengamatan saya sendiri. Jadi saya bikinkan kayak gitu, selain kalau saya bikinkan lewat HP, jadi kalau belajar sama saya Pak HP itu juga tak printkan cetak, di print cetak. Saya buatkan print cetak, itu di print dari mengenal huruf dulu, kemudian dari tahap-tahapannya itu ada 6 tahap ya. Itu sudah
terlaksana ya. Itu sudah terlaksana. Terus responnya dari wali gimana? Ya walinya berterima kasih kayak gitu, karena memang kalau di rumah biasa loh, kalau anak-anak itu kalau sama orang tuanya ngeyel ke sama gurunya mana itu adalah wah, mengalami ya. Saya sudah mengalaminya. Oke Pak Eko, kira-kira tadi ya kira-kira ketika kemarin dalam pembelajaran menurut Bapak adakah dalam RPP itu adakah hal yang kelupaan atau Yang kelupaan, oh iya Bu, dalam beneran yang saya nilai kemarin itu langsung berfokus langsung satset ya, itu evaluasinya ya kognitif, sedangkan yang afektif sama psikomotor itu baru saya amati siswa ini, jadi nilainya baru subjektif pengamatan saya, belum saya tuliskan satu persatu kayak gitu, karena ya maklum lah kelas 2 kalau disuruh mengamati sama nilai baru siji, yang sini baru diamati, siswa yang sana langsung dulu kayak gitu, langsung ngambil. kira-kira ada lagi Kalau terkait pembelajaran kemarin ya, yaitu masalah siswanya yang gimana ya, kalau mengatur siswa agar Bu, tanggung jawabnya itu mengatur siswanya agar belajar. Kan kemarin hari sebelumnya Pak suruh membawa gunting. Nah, membawa gunting. Nah, mungkin lupa apa tanggung jawabnya kurang, itu berapa siswa nggak membawa gunting, padahal sudah saya ingatkan juga lewat WA juga kayak gitu membawa gunting, tapi masih ada beberapa yang kurang bertanggung jawab terkait tugas yang saya berikan. Ya, saya akan menyampaikan hasil observasi saya kemarin ya Pak di kelasnya Bapak. Sebenarnya sih semua sudah terpenuhi, dari RPP juga sudah, Pak Eko sudah melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan berdoa, kemudian mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari kemarin itu kalimat tanya dan jawab dulu ya, apa saja, kemudian memberikan gambaran dan manfaat pembelajaran juga sudah dilakukan. Nah, yang kedua sudah menampilkan video dan membaca teks, kemudian juga sudah bertanya tentang isi dari video tersebut. Nah, kemudian siswa juga sudah membaca percakapan dan bertanya jawab dengan Bapak tentang tanda tanya dan kata tanya ya. Kemudian Bapak juga sudah membimbing tentang aturan penggunaan tanda tanya. Kemudian siswa juga sudah menuliskan kalimat tanya dan Bapak juga sudah mengoreksi kebenaran kalimat tanya. Dengan kemudian siswa juga memperbaiki kalimat yang dia tulis. Nah, selanjutnya Bapak juga sudah menunjukkan tadi bahasa Indonesia dengan PPKN, yaitu tentang keberagaman dan mengerjakan pelatihan kegiatan. Kemudian Bapak juga sudah menyuruh anak untuk membuat jam sederhana ya Pak kemarin. Tetapi Bapak juga sudah menjelaskan tentang waktu yang 12 jam dan 24 jam kemarin. Nah, dari catatan saya yang perlu dilakukan yaitu sama dengan Bapak tadi, yaitu penilaian afektif dan psiko. Kira-kira rencana tindak lanjutnya itu apa Pak? Untuk penilaiannya, untuk kedepannya bagaimana? Kalau pembelajaran? Iya, pembelajaran harusnya langsung langsung segera diinformasikan ya. Langsung dinilai. Bisa setelah siswa pulang sekolah